Halo, pada video ini akan saya jelaskan pembahasan soal dari konsep daya urai dan polarisasi cahaya. Nomor satu, soal tentang daya urai, kita lihat soalnya. Seorang astronot mendapat tugas mengelilingi bumi dari ketinggian 250 km di atas permukaan bumi. Jika diameter pupil astronot tersebut dianggap sebesar 5 mm dan panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk melihat adalah 500 nanometer, maka berapakah ukuran benda terkecil di bumi yang dapat diamati oleh astronot tersebut? Nah, pada kasus ini, agar si astronot bisa melihat benda, maka ujung-ujung kedua benda haruslah dapat dia bedakan. Dengan demikian, pada soal ini dapat kita selesaikan dengan kasus daya urai pada celah melingkar, karena mata astronot berbentuk lingkaran pupilnya ya. Sehingga D per L sama dengan 1,22 lambda per D. Kalau kita selesaikan di sini, akan diperoleh D kecilnya sama dengan 1,22 lambda L per D. D kecil ini adalah jarak antara dua ujung ujung benda. Sehingga kita substitusi nilai numeriknya, D kecil sama dengan 1,22 dikali lambdanya 5 kali 10 pangkat minus 7 meter, L-nya 250 kali 10 pangkat 3 meter per 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jika diselesaikan perhitungannya akan kita dapatkan D kecil sama dengan 30,5 meter. Artinya, benda terkecil di bumi yang dapat dilihat oleh astronot dari ketinggian 250 km adalah 30,5 meter. Kalau lebih kecil dari itu, nggak akan kelihatan. Soal nomor 2, jarak antar dua lampu depan pada sebuah mobil adalah 122 cm. Diamati oleh mata yang memiliki diameter pupil 2,5 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang diterima mata adalah 500 nanometer, berapakah jarak mobil itu paling jauh supaya masih dapat dibedakan sebagai dua lampu? Jarak mobil terjauh dari mata berarti L besar ya. Sehingga pada kasus di sini D per L sama dengan 1,22 lambda per D karena ini kasus daya urai pada bukaan melingkar, celah mata kan bukaannya melingkar. Diperoleh L besarnya sama dengan D kecil kali D besar per 1,22 lambda. Sekarang kita substitusi nilai numeriknya, 1,22 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 3 per 1,22 kali 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kita selesaikan perhitungannya akan diperoleh L-nya sama dengan 5.000 meter atau L sama dengan 5 km. Selanjutnya, soal nomor 3, tentang polarisasi cahaya. Jika seberkas cahaya dilewatkan pada dua filter Polaroid dan terbentuk citra gelap, berapakah sudut orientasi kedua Polaroid tersebut? Jelaskan. Nah, ingat gambar ini? Terbentuk citra gelap kan? Gambar gelap seperti itu. Berapa sudut antara orientasi kedua Polaroid ini? Yang ini. Atas dengan horizontal. Vertikal dengan horizontal. Sudutnya 90 derajat kan? Berarti akan terbentuk citra gelap kalau kedua Polaroid tersebut membentuk orientasi sudut 90 derajat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau sudut yang dibentuk antara dua Polaroid 90 derajat, maka tidak akan ada cahaya yang diloloskan. Akibatnya terbentuk citra gelap karena kita tidak melihat apa-apa kalau cahaya tidak lolos. Selanjutnya, soal nomor 4. Masih tentang polarisasi cahaya. Seberkas cahaya disinarkan dari udara. Indeks bias udara 1. Ke medium kaca, indeks bias kaca 1,56. Berapakah sudut datang cahaya agar terjadi polarisasi? Nah, kalau sudut datang cahaya itu theta, maka agar terjadi polarisasi, haruslah terpenuhi tangen theta sama dengan N2 per N1. Dalam kasus ini, N2-nya kaca, berarti N kaca per N udara. Sehingga bisa kita tuliskan tangen theta sama dengan 1,56 per 1. Tetanya adalah arkes tangen dari 1,56. Akan diperoleh tetanya sekitar 57 derajat. Selanjutnya, soal nomor 5.
Soal terakhir tentang polarisasi cahaya. Cahaya yang tidak terpolarisasi disinarkan pada polarisator bersumbu vertikal. Cahaya yang keluar dari polarisator dilewatkan pada analisator dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu polarisator. Berapa persenkah intensitas cahaya yang keluar dari analisator dibandingkan intensitas cahaya yang masuk polarisator? Oke, kita ingat kembali gambar ini. Andaikan yang ini polarisator dan ini analisator dengan sudut 60 derajat, di sini tetanya, maka yang masuk polarisator intensitasnya I0 dong, karena ini intensitas cahaya mula-mula. Yang keluar dari polarisator yang pertama di sini adalah setengah I0 intensitasnya. Dengan setengah I0 ini sama dengan E kuadrat. Kalau ini medan listriknya E. Yang keluar dari analisator, kalau ini analisator adalah E cos theta medan listriknya. Intensitasnya adalah E kuadrat kosinus kuadrat theta atau setengah I0 kosinus kuadrat theta. Maka, intensitas cahaya yang keluar dari analisator ini setengah I0 kosinus kuadrat theta dengan yang masuk polarisator I0 yang ini. Nggak ada setengah I0. Dengan demikian, persentase intensitasnya yang ini. I0-nya bisa kita coret, sehingga setengah cos theta, tetanya 60 derajat di sini, kali 100%. Jika diselesaikan, akan diperoleh nilai 12,5%. Begitu untuk pembahasan daya urai dan polarisasi cahaya. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.